Terima kasih. Kita mulai dari thrifting. Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik. Ya, ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Gitu Pak Ketua ya. Saat mahasiswa dulu, Nah, pasar Senen dulu. artinya mantan pengguna thrifting. Nah, begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi, geser. Ya, kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru. Komisi 11, yang mungkin tidak ada di dua, ada komisi 1, saya komisi 5. Jadi setelah kita rapat begini, teman-teman komisi 11 bisa pertanyakan pada Menteri Keuangan. Bisa pertanyaan pada Bea Cukai. Teman-teman dari komisi yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti disurati oleh Badan Aspirasi Masyarakat lintas komisi. Nah, data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Oke, 700 kembali ke data terakhir. 784 ribu ton ini. Balik yang tadi. Ya. 784 ribu ton kontainer ilegal isinya tekstil. Masalah kita adalah kita tidak tahu tekstilnya apa. Apakah celana, apakah kemeja, apakah kaos. Data itu tidak ada. Oke? Tapi kalau kita asumsikan ketua, 784 ribu ton itu kita asumsikan semuanya kemeja. Oke? Maka jumlah kemeja dalam tanda kutip ilegal yang masuk ke Indonesia itu totalnya hitungan saya 3.136 juta. 784 ribu ton ini setara dengan 784 juta kilo. Coba kita cek. 1 kilo kemeja isinya antara 3 sampai 4 kemeja. Kalau begitu 784 juta kilo dikali 4 angkanya 3.136.050.000 kemeja ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Oke. Lalu orang bilang ini membunuh UMKM. Mari kita hitung. Bagaimana menghitungnya? 3.136.000 kemeja itu kita asumsikan diproduksi berapa banyak. Oke, kita ambil gampang-gampang saja biar nggak terlalu pusing. Satu perusahaan di Indonesia selama 1 tahun kita asumsikan menjahit 1 juta kemeja. Kalau ada kemeja baru 3 miliar masuk ke Indonesia, berarti ada 3.000 perusahaan Indonesia tutup. Ini angka. Sebagian kita asumsikan karena minim data. Tapi bagaimana menjawab angka-angka ini? Itulah tugas negara. Negara harus mengambil keputusan, pemerintah harus mengambil keputusan tidak karena kepentingan orang per orang, tidak karena keinginan orang per orang, tapi kepentingan bersama yang dibangun di atas kalkulasi data-data, angka-angka, informasi yang benar.
Ini yang mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Dan dia jawab, kita atur waktunya ya, Bang. Kenapa saya mau sebelum dia bicara ini loh datanya. Saya tidak mau kemudian apa yang dinyanyikan oleh artis apa itu, yang lagunya gimana? Maling-maling kecil dipukuli, maling-maling besar dilindungi. 0,5% kok. Sangat kecil. Nah ini yang mau saya yuk kita hitung bareng-bareng. Kenapa? Adian belum tentu benar. Tapi kamu juga belum tentu benar. Adian bisa salah. Kamu juga bisa salah. Bagaimana biar kita menata negara ini lebih baik? Duduk bareng-bareng dan kumpulkan kebenaran-kebenaran dari setiap angka-angka dan data-data itu. Biar kelar. Nah, ini menurut saya. Oke, yang mereka sampaikan pimpinan itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena mereka juga UMKM. Kenapa? Secara definisi, mereka memenuhi definisi UMKM. Modal sekian, jumlah tenaga kerja sekian, omset per tahun sekian, terpenuhi. Jadi ceritanya bagaimana UMKM ilegal membunuh UMKM legal? Atau bagaimana sebenarnya narasinya gitu? Atau UMKM saling bunuh dan UMKM? Atau bagaimana? Nah inilah yang menurut saya biar tidak salah-salah kita. Oke, saya sadar nasib apa keinginan baik Pak Purbaya. Keinginan baik Kementerian Perdagangan. Saya sadar betul. Tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR, saya coba buka komunikasi. Kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang, minta maaf, saya salah, saya nyerah. Tapi kalau saya benar gimana? Gitu. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, lahirlah. Karena negara ini gagal, lahirlah pedagang kaki lima. Mereka lahir bukan karena permintaan mereka. Mereka lahir karena negara gagal memberikan langkah-langkah konstitusional bagi rakyat. Ketika mereka mencari makan menjadi pedagang kaki lima, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pengamen, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pedagang asuhan, kenapa negara salahkan lagi? Bukankah mereka menjawab kegagalan negara dengan kreativitasnya? Nah ini menurut saya yang harus kita luruskan dalam cara berpikir kita tentang bagaimana sebenarnya negara ini dibangun untuk apa, siapa, dan bagaimana.